Di malam resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini ada sesuatu yang sedikit aneh yang saya temui, sehingga saya tertarik untuk berbincang dengan mereka. Oke, teman-teman para santri, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz siapa? Dengan Ustaz siapa Ustaz? Ustadz Fawas Ta'awus. Masya Allah, luar biasa. Aslinya dari mana Ustaz? Aslinya dari Rembang. Oh, Rembang. Oke. Ada sedikit yang aneh kalau saya amati dari Ustadz, dari sisi penampilannya dan lain-lain ya. Tentunya pada malam resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini, di antara cita-cita Nahdlatul Ulama itu kan menyatukan, merajut kembali ukhuwah Islamiyah ya. Apa motivasi Ustadz bisa datang ke harlah resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini? Setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya saya sadar bahwa saya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kesadaran inilah yang membuat saya sadar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke, menurut Ustadz, selama ini kalau saya amati ya di video-videonya Ustadz itu kan tradisi seperti yasinan, tahlilan, manakiban, kemudian kumpul-kumpul ketika ada orang meninggal, itu kan bagian dari sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan Nabi, tidak pernah diajarkan Nabi, sehingga hal itu merupakan bid'ah. Sehingga kelompoknya Ustadz selama ini itu menuju warga NU itu sebagai ahlul bid'ah. Nah, apa motivasi Ustadz kok tiba-tiba di harlah 1 abad Nahdlatul Ulama ini ikut serta hadir di acara istighosa? Tidak, sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu itu literatur saya kurang banyak, hadisnya pun ya jenengan tahu lah. Yang saya bacakan itu ya kullu bid'ah dolalah finnar, selalu itu yang diputar-putar. Kemudian sepanjang perjalanan hidup, Allah menakdirkan saya membaca literatur lagi yang banyak. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad 2 tahun menziarah, nggak pernah, selalu di makam Sayyidina Khadijah ya. Bahkan setiap tahun sekali Nabi Muhammad setelah perang Badar mengajak para jamaahnya, umat Nabi Muhammad untuk menghauli ya, di medan tempur perang Badar, untuk haul pada para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang Badar. Berarti sejatinya Ustadz, tahlilan dan yasinan yang selama ini itu dianggap sebagai bid'ah, itu sebenarnya dilakukan oleh Nabi Ustadz? Ya, dilakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa Ustadz selama ini itu membid'ahkan tahlilan? Karena donaturnya sudah berpindah tangan. Oh, oke, berarti ini bukan sekedar persoalan perseteruan akidah Ustadz ya, tetapi perseteruan politik atau ekonomi Ustadz ya? Ya, kita nggak usah memperjelaskan lebih dalam. Tentunya teman-teman sahabat dari Nahdliyin ini lebih cerdas lah dibanding kami-kami ini. Oke, saya ingin sedikit lebih ilmiah, karena memang tradisi kaum Nahdliyin ini bukan orang-orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, tetapi tradisi Nahdliyin ini adalah kaum intelektual. Ketika ada persoalan sosial, ketika ada persoalan keagamaan, selalu diselesaikan dengan bahsul masail dan sebagainya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa motivasi Ustadz, landasan Ustadz yang awalnya tahlilan itu haram kok tiba-tiba menjadi sunnah, itu kira-kira apa Ustadz? Apa? Saya jarang panggilan gitu. Saya kalau panggilan maulid sepi. Ada yang undang saya, oh ya, teman sahabat saya udah jadi Nahdliyin belum ini? Kalau datang harlah satu yang ini. Oke, begini, karena sejatinya kalau saya ini Ustadz kan dari dulu memang sudah Nahdliyin ya, tidak pernah kemana-mana, sehingga saya ini tidak pernah ikut-ikutan hijrah karena saya belum kemana-mana. Nah, pertanyaannya Ustadz, kira-kira apakah dengan resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama kali ini itu bisa melakukan terobosan baru terhadap persatuan umat Islam? Kira-kira kan kita tahu bahwa umat Islam terpolarisasi menjadi banyak sekali golongan-golongan, termasuk diantaranya ada kelompok Syiah, ada kelompok Wahabi dan sebagainya. Menurut Ustaz gimana?
Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran dan Sunnah, itu maksudnya ya, tafsir itu. Dan janganlah kamu membuat firqah-firqah. Selama simbolnya ya kalau kita melihat seseorang dengan simbol-simbol, itu sama aja kita seperti iblis juga. Dari kita melihat manusia itu dari tanah, kau ngaku dari api kok. Sama, gak ada bedanya. Ya kalau kita ngebahas perbedaan, ini kan sebuah rahmat ya. Wa qauba ila lita'arafu indallahi akramakum atqakum. Yang paling bertakwalah yang di sisi kamu itu yang paling dekat dengan Tuhannya. Oke, pertanyaan yang terakhir Ustadz. Malam ini kan malam resepsi Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama, di mana salah satu rangkaiannya adalah dimulai dari jam 00 hingga jam 7 pagi besok adalah pembacaan Istighotsah Kubra yang dihadiri oleh ribuan ya, bahkan mencapai 100.000 warga Nahdien dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, apakah dengan Istighotsah ini menurut keyakinan Ustadz yang sekarang ya tentunya ya, apakah itu akan memberikan kekuatan spiritual tersendiri kepada Jamiah Nahdlatul Ulama? Kalau ya berdasarkan pemahaman saya yang sekarang ini, Pak Jokowi ya berkembangnya buku pengetahuan ya, Islam yang sangat komprehensif, menyeluruh, terintegrasi, tidak terpaku oleh zaman. Ya, dengan adanya gaya-gaya pesantren yang di Nahdlatul Ulama, Basaul Masail, ini tentunya menjawab tantangan zaman gitu ya. Apalagi memang kita merujuk kepada hadis yang setiap 100 tahun ini akan ada lagi pembaru-pembaru Islam seperti itu ya. Jadi dengan Istighotsah ini memang salah satu wadah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang apabila ini berkembang terus sampai dengan Libanon, nanti terus ke Israel, terus apalagi nanti sebelum-sebelumnya sudah ada pagelaran ya fikih peradaban dunia ya, yang digelar oleh para mustasyar NU ya, para pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, internasional lainnya. Tentunya ini akan membangun peradaban tanpa kita harus perang gitu. Intinya seperti itu. Pandangan saya seperti itu. Karena dengan Nahdlatul Ulama ini adalah problem solver, bagaimana kita harusnya dengan Israel tidak harus gontok-gontokan perang lah gitu. Mungkin nanti akan ada Nahdlatul Ulama cabang Israel, itulah diharapkan seperti itulah dari Harlah 1 Abad ini. NU yang aku cintai. Oke, terima kasih Ustadz atas segala pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya kaum Nahdien, umumnya umat Islam di Indonesia, sudah tidak lagi sekat-sekat yang membuat kita satu sama lain saling gontok-gontokan. Begitu Ustadz ya? Kafir! Kafir! Indonesia. Oke, demikian wawancara saya dengan salah satu peserta Istighotsah di malam resepsi Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun ini. Semoga apa yang kita bincangkan malam ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin masih sedikit ragu-ragu apa tahlilan itu boleh atau tidak, dan malam ini insya Allah sudah clear bahwa dari kelompok Menhum pun sudah mengakui bahwa tradisi atau keagamaan yang dilaksanakan Nahdlatul Ulama di usia 100 tahun ini justru akan membangun peradaban masa depan yang lebih cerah, khususnya bagi kaum muslimin di seluruh belahan dunia. Ini saja wawancara saya. Terima kasih atas segala perhatian. Ikuti terus konten Santri Kota yang akan memberikan edukasi kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai